Selamat datang di Kibang Baomong. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Booth MKP. Nah, beliau ini adalah dokter hewan Julia Rosmaya Priyasari MSI. Tenang, sabar. Beliau telah menjabat menjadi dokter hewan karantina selama lebih dari 21 tahun ya Bun. Iya. Semangat Bun ya. Terus menularkan semangat beliau ini kepada junior-juniornya. Beliau ini sudah berkarya di BKP kelas 2 Cilegon, kemudian SKH kelas 2 Merak, Booth MKP Bekasi sampai saat ini. Nah, ini. Selain tupoksi utama beliau sebagai dokter hewan karantina, beliau ini juga banyak berkarya di berita-berita Barantin alias Badan Karantina Indonesia. Nah, sebagai Karimin ID alias Humaser Barantin yang super julid. Beliau ini. Jangan salah ya. Jangan salah. Julidnya ini demi perbaikan berita-berita Barantin. Jadi sebelum dipublis itu beliau julidin lah kalau ada kesalahan SPOK itu beliau yang bagian koreksi. Nah, kali ini beliau berkesempatan bertugas di BKP kelas 1 Kupang ya Bun. Ya. Kami sering memanggil beliau itu dengan sebutan Bunda karena paling senior ini. Seniornya kita semua. Untung nggak dipanggil bunder. Siap. Selanjutnya silakan memperkenalkan diri dulu Bunda. Oh baiklah. Selamat pagi. Saya Julia Rosmaya, biasa dipanggil Bunda katanya. Jadi itu untung nggak dipanggil bunder. Saat ini saya bertugas di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian sejak tahun 2011 sampai sekarang. Sebentar lagi nama itu akan berganti entah menjadi apa. Lokasi juga mungkin akan berganti, kita juga nggak tahu kemana. Tapi kita tetap semangat untuk Indonesia. Untuk perbaikan dan menjaga negeri ya Bun. Betul. Agar tidak masuk atau keluar hama penyakit hewan tumbuhan, ikan ataupun tambah ikan ya sekarang ya. Iya, hama penyakit hewan, ikan, tumbuhan. Hewannya udah tadi ya? Ya, betul. Nah, kali ini kita akan bertanya-tanya sedikit tentang LSD. Ya, Bu. Ya. Karena kesini beliau datang bertugas karena LSD katanya. Kenapa Bun kok di LSD yang dicari di Kupang? Padahal di Kupang ini kita masih zona hijau. LSD loh Bun. Kenapa ya? Gimana itu? Kenapa kok bunda-bunda ini datangnya kok ke sini nyarinya LSD? Nah, itu dia. Coba Bun. Jadi ceritanya LSD salah satu uji terap Booth MKP adalah teknik pengendalian faktor LSD. Jadi LSD ini sebenarnya penyebarluasan itu dilakukan oleh vektor. Vektor apa? Yaitu vektor serangga, pengisap darah, diantaranya nyamuk dan lalat. Dan kami dari Booth MKP ini ingin mengetahui apakah di IKH Kupang ini terdapat vektor yang akan menyebarluaskan LSD ke sapi-sapi yang ada di IKH. Jangan sampai sapi-sapi yang ada di IKH ini kena LSD dari vektor-vektor itu dan akhirnya kan kita tahu kan kalau Kupang itu salah satu penghasil lumbung ternaknya Indonesia kan. Jadi dia ada banyak sapi ke Jawa, Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera. Kan nggak lucu kan kalau misalnya sampai sapi-sapi Kupang terkena LSD terus malah jadi semakin menyebar. Karena jadi kita berusaha mencegah supaya jangan sampai ada vektor LSD yang ditemukan di Kupang. Kalau misalnya ketemu juga, kita harus berusaha mencari pengendaliannya, pencegahannya supaya tidak menyebar luas seperti itu. Siap. Nah,
tadi membahas tentang LSD sendiri itu apa sih Bu? Nah dulu masa nggak tahu sih. Nah, kita harus mengupas, kita harus menyebarluaskan ilmu-ilmu kita Ibu. Bagaimana? Apakah LSD itu sendiri Bun? Oke, LSD itu adalah lumpy skin disease atau penyakit kulit berbenjol yang biasanya menyerang sapi. Jadi dia itu tidak mematikan sebenarnya, tapi dia akan membuat penampilan sapi itu menjadi jelek. Dia juga produksi akan turun kalau misalnya dia menyerang sapi perah gitu ya. Produksi akan turun. Kemudian juga kalau misalnya sapi potong, dia kan karena gatal-gatal gitu kan, Susah. harus makan. Jadi nanti bibit ternak bibit apa maksudnya Pertumbuhannya, bobotnya lambat. pertumbuhan jadi lambat. Padahal kan kita kan pengennya kalau sapi potong itu kan mencapai bobot maksimal kan, Cepat, spesial potong gitu ya kan, kan kayak kita cepat. kan ya tambahnya cepat. Jangan bahas bobot Bun. Sensitif ya Mak. Sensitif itu Bun. Lanjutnya Bun. Jadi LSD ini menyerang seperti itu. Jadi dia akan mempengaruhi produksi. Jadi kalau dia tidak bersifat zoonosis. Jadi sapi yang terkena LSD itu aman dikonsumsi. Tidak sebenarnya. menyerang Dan manusia. Dan satu tidak menyerang manusia. Nah kita mencegah supaya LSD ini jangan sampai ke sini udah pasti. Betul. Dan LSD ini disebarluaskan oleh vektor, yaitu serangga atau kuda pengisap darah, di antaranya nyamuk dan lalat. Jadi tahun lalu itu kita sebenarnya sudah mengambil vektor serangga yang ada di Kupang. Kita sudah tahu nih ada vektornya. Nah tahun ini kita ingin mendalami lebih lanjut mengenai gimana sih kondisi ekologi atau kondisi lingkungan di sekitar IKH Kupang ini, dalam arti apakah ada faktor-faktor pendukung berkembang biaknya serangga di IKH seperti itu. Contohnya kondisi vegetasi. Vegetasi itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di tanaman-tanaman yang ada di sekitar IKH. Betul. Kalau tadi kita udah lihat langsung itu kan sini itu kering ya, jadi mungkin sedang musim kemarau juga. Tapi ada beberapa tanaman yang memang berpotensi untuk menjadi tempat berkembang biak serangga, misalnya nyamuk, nyamuk misalnya seperti itu. Nyamuk pejantan kan di tumbuhan kan? Iya betul. Jadi tahun lalu tuh seingat saya itu ada kuleks yang ditemukan di serangga. Termasuk vektor serangga yang ditemukan di Kupang itu adalah kuleks. Jadi kuleks ini adalah salah satu vektor penyebar LSD. Jadi kita juga nggak pengen kuleks ini nanti bisa menjadi penyebar LSD di IKH Kupang seperti itu. Gitu, oke, penyebaran. Wah, dikupas langsung habis sama Bunda Maya sekali. Tarikan nafas. Ibu, selain itu, kan tadi dijelaskan ABCD. Kita mau mencegah, pencegahannya itu bagaimana biar tidak masuk Kupang. Oke. Yang pertama mungkin karena LSD ini disebarluaskan oleh vektor, yang kita kendalikan adalah vektor. Vektor itu tidak bisa kita bikin nol, eliminasi total itu tidak bisa. Jadi kita harus mengendalikan lingkungan tadi, kondisi vegetasi, sampahnya, sampah feses, sisa-sisa. Jadi jangan sampai ada penumpukan basah seperti itu. Sampah juga basah. Kalau kering dia tuh mungkin serangga mungkin tidak akan mau bertelur di situ. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi basah, itu adalah salah satu faktor tempat berkembang biaknya serangga. Kemudian juga kebersihan kandang, kemudian juga disinsektisasi yang secara teratur dilakukan itu penting tuh. Jadi atau pemakaian mengurangi serangga atau pada dewasa dan juga yang jadi kalau nggak ada dewasanya kan anaknya juga nggak ada kan. Betul. Seperti itu, ada berbagai macam faktor yang masing-masing faktor itu akan disesuaikan dengan kondisi ekologi di
daerahnya masing-masing. Ya, di IKH masing-masing. Karena misalnya gini, contoh di IKH Kupang itu adalah daerah kering kan. Ya, tuh. Jadi feses pun juga cenderung akan Kering. walaupun cepat Kering lah keringnya. istilahnya. Sedangkan kalau misalnya kalau di daerah Jawa Barat yang daerah basah yang hujannya banyak. hujan itu pasti akan lebih cepat faktor berkembang biak. Betul. Jadi memang pengendalian faktor dari LSD ini memang tergantung dari kondisi ekologi dari IKH itu sendiri. Oh, siap. Jadi begitu teman-teman, kita harus mencoba untuk mengendalikan lalat dan nyamuk di sekitar ternak kita ya. Nah, ini Caranya bukan dengan cara itu salah. bukan hanya di IKH ya. Keperluannya bukan hanya di IKH, tapi kayak di peternakan kecil pun harus diperhatikan. Diperhatikan karena mereka kan sumber ini sebelum datang ke IKH. Iya betul, sebelum dikirim, sebelum datang ke IKH ke peternakannya dulu. Nah kalau peternakannya bersih, kecenderungan antropoda dan vektor-vektornya itu tidak ada. Tidak ada, ya minimal. Iya, betul siap. Jadi apalagi yang mau Anda tanyakan? Jangan sampai bertanya soal logo. Please. Bahaya. Siap, mungkin sekitar itu saja untuk sementara ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Mungkin begitu teman-temanku sayangku. Sobatku ya. Sobatku. Sobat karantina. Sobat karantina. Sobat Barantin dan sobat karantina. Dadah. Terima kasih. Kupang Bang.